Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Danendra Prasetyo, NPM 19071010195, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur melakukan perkuliahan online sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Pada bagian abstrak berisi tentang bahwa mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mulai melakukan perkuliahan online atau daring sejak pandemi corona atau COVID-19 muncul. Perlu diketahui, karena adanya pandemi ini, seluruh kegiatan belajar mengajar, bahkan kegiatan perkantoran dilakukan di rumah. Perkantoran menerapkan sistem kerja dari rumah atau yang biasa disebut work from home, sedangkan kegiatan belajar mengajar menerapkan sistem daring. Tujuan dari kali ini yang saya buat adalah saya akan melakukan penelitian tentang perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Apakah dengan sistem perkuliahan tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak? Tidak hanya itu, untuk memperkuat penelitian ini, saya juga akan melakukan studi pustaka dengan mencari bahan karya ilmiah yang bersumber dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur di berbagai fakultas, seperti mencari kelebihan dan kekurangan perkuliahan online, apakah bantuan kuota dari UPN sudah cukup atau belum, dan bagaimana tanggapan serta saran dari mahasiswa supaya perkuliahan online ini dapat berjalan lebih efektif. Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur melakukan perkuliahan online untuk mencegah penyebaran coronavirus atau COVID-19. Karena virus ini adalah virus yang membahayakan jiwa manusia. Indonesia kini telah mencatatkan namanya sebagai salah satu negara terpapar coronavirus atau COVID-19. Maka dari itu, kita jangan lengah untuk selalu menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, lalu memakai masker, serta tidak berkontak fisik terlebih dahulu kepada masyarakat. Saat ini mahasiswa dan dosen harus berkomunikasi dengan cara yang baru, dan mungkin tidak semua orang menguasai caranya, dan masih sedikit yang kesusahan. Untuk beberapa orang, mungkin kuliah online ini belum terlalu terkenal. Terlebih untuk beberapa orang yang biasa mengerjakan tugas kuliah menggunakan atau dalam bentuk paper. Tugas yang biasanya dikumpulkan kepada komting di ruang kelas ini diganti menjadi via email dan berbagai aplikasi seperti Google Classroom. Di kuliah online ini atau daring ini, kita harus melakukan presentasi, tanya jawab, hingga mengerjakan tugas secara online. Bahkan ujian pun kita lakukan secara online. Komunikasi kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, diperlukan sistem perkuliahan online yang optimal agar mahasiswa tidak terlambat menerima informasi dan waktu belajar mengajar tetap sesuai dengan rencana awal. Beberapa hal harus diperhatikan secara detail agar berbagai informasi dapat diterima dengan baik dan cepat, yaitu seperti pengarahan yang baik dari dosen dan mahasiswa yang aktif belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru. Dengan adanya kuliah online ini, banyak mahasiswa yang dirugikan, seperti beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan subsidi kuota dari pihak kampus. Metode yang saya gunakan dalam karya ilmiah saya yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner atau Google Form. Dalam penelitian kuantitatif, data set dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk dicari hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mendapatkan data dari para mahasiswa tentang pendapat dan pengalaman mereka selama menjalankan perkuliahan online. Berikut adalah hasil penelitian saya menggunakan metode kuantitatif yaitu Google Form yang saya dapatkan dari beberapa mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari berbagai fakultas. Di sini saya mendapatkan 25 responden. Pertama dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menurut kalian, perkuliahan online ini efektif atau tidak? Jawaban dari mereka, 92% mereka menjawab kurang efektif. Hanya 8% yang menjawab sangat efektif. Alasan dari mereka pun bermacam-macam. Seperti contohnya keterbatasan penjelasan dari dosen, banyak materi yang kurang dipahami, sedikit membingungkan, materi dari dosen sulit dipahami, tidak jelas, terlalu banyak tugas, gak paham materinya, karena kuliah online sangat terganggu dengan sinyal dan kuota, serba terbatas, tidak nyaman kuliah tatap muka, tidak kondusif, tidak bisa fokus ketika mata kuliah atau pelajaran tersebut sudah dimulai, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah bantuan kuota dari UPN yang kalian dapatkan cukup atau tidak? 60% menjawab tidak cukup, sedangkan 40% menjawab cukup. Jadi memang kuota yang didapatkan kurang sih, kecuali kita memiliki wifi sendiri di rumah. Lalu aplikasi apa saja yang kalian gunakan untuk kuliah online? 44% mahasiswa menjawab menggunakan Google Meet, 32% menggunakan Zoom, 16% menggunakan e-learning, serta yang lain menggunakan aplikasi lainnya seperti Google Classroom, grup chat WA, Webex, dan yang lain-lain. Jika kuota kalian habis, bagaimana cara kalian agar tetap bisa mengikuti mata kuliah tersebut? 29,2% menjawab meminta izin ke dosen saat sudah memiliki kuota. 16,7% menjawab tidak mengikuti kuliah tanpa izin. Dan 16,7% juga yaitu mencari wifi dekat rumah. Dan jawaban yang lainnya bermacam-macam, seperti beli kuota, sudah memiliki wifi sendiri, dan tidak pernah kehabisan kuota. Sultan. Lalu, apa kerugian dari perkuliahan online ini? 73,9% menjawab materi yang dijelaskan oleh dosen sulit dipahami. Lalu 13% menjawab telat bergabung perkuliahan karena faktor sinyal atau kuota. Lalu 8,7% menjawab sering terdengar informasi jika tidak ada kuota. Dan yang terakhir, apa keuntungan dari perkuliahan online ini? Mahasiswa menjawab sebanyak 29,2%, yaitu tidak perlu keluar rumah. Lalu 25% memiliki waktu yang luang lebih banyak, dan 25% juga tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel. Ini memang karena kita bisa di mana saja untuk melakukan perkuliahan online atau kelas, di kasur, di ruang tamu, di mana saja. Dan 20,8% menghemat biaya transportasi serta biaya kos bagi yang merantau. Dan yang terakhir, apa saran dari mahasiswa supaya perkuliahan online ini lebih efektif? Sebagian mahasiswa menjawab tidak ada, karena mereka lebih suka perkuliahan offline saja seperti biasa. Lalu ada juga berpendapat pemerintah memberikan kuota yang sangat cukup untuk pembelajaran di rumah. Terus minta bantuan kuota dan gak ada potongan uang kuliah. Jam perkuliahan jangan berubah-ubah. Sebaiknya dosen tidak membebani tugas yang sangat banyak. Lalu diberi fasilitas kuota yang lebih dari pihak UPN, dan juga dosen diharapkan lebih memperhatikan kondisi mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan online. Lalu
jangan terakhir adalah kesimpulan dari karya ilmiah saya. Dari semua data yang saya dapat dari hasil Google Form, hasil analisis data menunjukkan bahwa perkuliahan online ternyata kurang efektif. Mayoritas mahasiswa Fakultas Hukum beralasan karena terbatasnya materi yang dijelaskan oleh dosen. Lebih banyak menguras kuota internet, tugasnya semakin banyak, dan sebagainya. Masih banyak mahasiswa yang keberatan dengan perkuliahan online, namun ada juga yang suka dengan perkuliahan online ini karena lebih simpel dan bisa dilakukan di mana saja. Mayoritas mahasiswa menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Bantuan kuota dari pihak UPN juga dirasa belum cukup untuk mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan karena terbatas. Jika mahasiswa kehabisan kuota, mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang memilih mencari wifi dekat rumah, meminta izin kepada dosen saat sudah memiliki kuota, atau ada yang langsung membeli kuota, dan ada juga yang sudah memiliki wifi di rumah. Kekurangan dari perkuliahan online ini adalah yang paling merugikan mahasiswa, yaitu materi yang dijelaskan sulit dipahami, dan mahasiswa banyak terlambat bergabung karena faktor sinyal atau kuota. Namun kelebihan dari perkuliahan online ini adalah kita tidak perlu keluar rumah, memiliki waktu luang yang lebih banyak, menghemat biaya transportasi serta biaya kos, dan tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel. Perkuliahan online ini tentu berdampak terhadap nilai yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui sistem daring. Saran dari beberapa mahasiswa adalah mereka berharap bantuan kuota akan ditambah dan perkuliahan jangan berubah-ubah karena ada beberapa dosen yang mengubah jam perkuliahan secara mendadak. Diharapkan dosen lebih memperhatikan kondisi mahasiswa dalam menjalankan kuliah online, seperti perlambatan pengumpulan tugas dan faktor sinyal atau kuota, dan dosen lebih memberikan materi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Perkuliahan online ini semua kita lakukan karena adanya pandemi COVID-19 atau coronavirus. Semoga Indonesia dapat bebas dari virus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.